Orang sekaliber Hope, pahlawan terkuat yang pernah tercatat dalam database GM. Seorang pria yang tak kenal takut, yang pernah mencabut pedang dari sarungnya tanpa keraguan, yang sempat menghebohkan bar dengan sikap beraninya, bahkan pernah menendang nisan peristirahatan seorang ksatria. Sekarang berada di titik paling rapuh dalam hidupnya. Dia yang angkuh, tajam dalam ucapan, penuh percaya diri, namun tetap memiliki sisi kebaikan yang tak terelakkan. Bahkan yang diam-diam menyimpan majalah dewasa di bawah bantalnya, kini takluk oleh satu hal sederhana, sebuah sentuhan sihir dari seorang gadis cantik asal negeri Sakura. Perisai emosional yang selama ini ia bangun runtuh seketika, seperti pasir yang dihantam gelombang besar. Hope berjalan kembali ke arah Aika dengan langkah yang terasa berat karena gugup. Di tangannya ada 2 bungkus kue ringan yang ia beli sebagai alasan untuk kembali dan mencairkan suasana. Ini, ucapnya dengan nada tersendat, menyerahkan 1 bungkus kue kepada Aika. Hope tidak berani menatap langsung ke arah gadis itu. Pandangannya teralihkan ke tanah. Jantungnya berdebar keras, seolah berusaha melarikan diri dari dadanya. Aika, yang juga dilanda rasa canggung dan malu, meraih kue yang diberikan Hope. Namun, tanpa sengaja bungkus kue itu terjatuh ke tanah. Secara refleks, keduanya membungkuk bersamaan untuk memungutnya. Tetapi kepala mereka justru saling berbenturan. Benturan kecil itu seolah menjadi kejutan listrik yang menyentuh hati mereka berdua. Hope mengusap keningnya yang terasa nyeri, sementara Aika melakukan hal yang sama. Lalu, tanpa mereka sadari, pandangan mata mereka bertemu. Mata mereka terkunci dalam tatapan yang panjang, penuh keheningan, tetapi berbicara lebih banyak daripada kata-kata yang pernah mereka ucapkan. Dalam momen itu, dunia serasa berhenti berputar. Hope, pahlawan yang tak pernah gentar menghadapi lawan paling mengerikan sekalipun, kini menjadi kaku dan tak berdaya di hadapan seorang gadis. Jantungnya berdetak lebih cepat daripada sebelumnya, seolah-olah ia sedang menghadapi musuh yang tak terlihat. Ia tak tahu apa ini cinta, tetapi ada sesuatu yang tumbuh dengan sangat kuat di dalam dirinya. Aika, di sisi lain, merasakan hal yang sama. Detak jantungnya bergemuruh, tangannya gemetar kecil, dan tatapannya tidak bisa beralih dari mata Hope. Mata mereka mencoba menyelami setiap ketertarikan yang mereka temukan dalam diri satu sama lain. Itu bukan sekadar tatapan biasa. Itu adalah pertemuan jiwa yang mungkin telah lama ditakdirkan. Dalam momen singkat itu, mereka menyadari bahwa perasaan ini bukan sesuatu yang bisa mereka abaikan. Ini adalah awal dari sebuah kisah yang baru. Kisah yang mungkin akan mengubah segalanya. Pertemuan kedua pasang mata itu adalah momen yang sulit dilupakan. Tatapan mereka bertemu dalam intensitas yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Orang sering menyebutnya jendela jiwa. Dan dalam momen ini, keduanya seolah-olah tengah mengintip ke dalam hati satu sama lain tanpa perlu berkata-kata. Hope, yang biasanya memiliki pandangan tajam dan penuh percaya diri, kini melihat sesuatu yang berbeda pada Aika. Wajahnya polos, alami, dan penuh kelembutan, membuat Hope merasa nyaman dengan cara yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Dalam hati kecilnya, Hope merasa seolah bertemu dengan wujud keindahan yang selama ini hanya ada dalam khayalannya. Ia ingin menikmati momen ini selama mungkin, dan tanpa ia sadari, hatinya merasakan dorongan untuk menyentuh dan melindungi gadis di depannya. "Siapa namamu?" Hope akhirnya bertanya, kali ini dengan nada lebih lembut dan penuh ketulusan. Rasa gugupnya yang tadi mencekik lenyap begitu saja. Aika adalah tipe gadis yang selama ini ia idamkan tanpa sadar. "Aika," jawab Aika tanpa ragu. Suaranya lembut namun menyimpan rasa percaya diri yang baru saja muncul. Aika merasakan hal yang sama seperti Hope. Namun, rasa yang ia pendam lebih dalam. Selama ini, ia telah diam-diam mengikuti perjalanan Hope di dunia mereka. Ia tahu banyak tentang pria itu, jauh lebih banyak daripada Hope tahu tentang dirinya. Kekaguman yang ia rasakan telah tumbuh menjadi rasa yang jauh lebih besar. Dan kini, saat berada dalam jarak begitu dekat, perasaan itu melonjak tanpa bisa dihentikan. Tatapan mata mereka bertaut sedikit lebih lama sebelum keduanya sadar bahwa mereka terlalu larut dalam momen itu. Segera saja mereka mengalihkan pandangan, merasa malu, namun tak bisa menahan senyuman kecil yang mulai terbentuk di sudut bibir mereka. "Kue yang aku mau berikan sepertinya jatuh." "Maaf, aku terlalu gugup tadi," ujar Hope dengan sedikit senyum canggung, mencoba memecahkan suasana. Aika menggeleng pelan. "Tidak apa-apa," balasnya dengan lembut. Mereka mulai merasa suasana di antara mereka menjadi lebih santai, meskipun bayangan kejadian di onsen kadang-kadang masih menghantui.
Namun, rasa ketertarikan yang kuat di antara mereka mulai mengalahkan rasa canggung itu. "Aku Hope?" ucap Hope akhirnya memperkenalkan dirinya. Tatapan matanya kini kembali mengarah ke Aika, lebih lembut dari sebelumnya. "Senang berjumpa denganmu," saut Aika. Suaranya sedikit bergetar, namun dipenuhi dengan rasa jujur dan ketulusan. Meskipun mereka masih duduk dengan sikap yang agak kaku, hati mereka mulai terbuka satu sama lain. Dalam keheningan itu, perasaan mereka yang baru tumbuh mulai mengakar. Ada janji tak terucapkan di antara mereka, bahwa ini hanyalah awal dari sebuah kisah yang akan membawa mereka lebih dekat dalam perjalanan yang tidak pernah mereka duga sebelumnya. Hope sering mencuri-curi pandang ke arah Aika. Namun, setiap kali Aika bergerak sedikit saja, ia langsung memalingkan wajahnya dengan gugup, seolah takut tertangkap basah. Perasaan itu begitu kuat hingga ia merasa jantungnya berdetak lebih kencang dari biasanya. Tapi bukan hanya Hope yang seperti itu. Aika pun melakukan hal serupa. Pandangannya terus mencari sosok Hope, seolah dia adalah pusat gravitasi yang menarik semua pikirannya. Bahkan, ia sampai lupa apa tujuan awalnya menemui Hope. Dalam hatinya hanya ada satu hal, rasa kagum dan ketertarikan yang kian sulit ia bendung. Saat pandangan mereka akhirnya kembali bertemu secara tidak sengaja, dunia terasa berhenti sejenak. Kedua hati mereka seakan berbicara dalam diam, menyuarakan perasaan yang sama tanpa perlu kata-kata. Namun rasa canggung itu kembali menyerang. Wajah mereka memerah dan mereka segera memalingkan wajah. Dada mereka berdebar kencang, namun tubuh tetap membeku di tempat. Hanya keheningan yang mengisi udara di antara mereka. Hope berusaha menenangkan pikirannya. Malam semakin larut, dan jika ia tidak segera bertindak, suasana yang manis ini mungkin akan berubah hambar. Dengan tekad yang muncul tiba-tiba, Hope akhirnya membuka mulut. "Sebenarnya, kamu sudah mengikutiku sejak tadi," ucap Hope dengan nada setenang mungkin, meskipun jantungnya masih berdetak kencang. "Mungkin ada yang bisa aku bantu." Aika, yang awalnya hanya memainkan ujung jarinya dengan gugup, tiba-tiba tersadar mengapa ia menemui Hope. Namun, saat mencoba menjawab, lidahnya terasa keluh. "Sebenarnya, Ano," suaranya kecil dan terbata-bata. "Iya?" tanya Hope, mencoba mendorong keberaniannya untuk tetap mendengarkan. Tidak sekarang." Aika menggelengkan kepalanya pelan, wajahnya masih merunduk. Tanpa menunggu reaksi dari Hope, ia tiba-tiba berdiri dan bersiap pergi begitu saja. Namun, sebelum Aika sempat melangkah lebih jauh, suara Hope memanggil dengan nada mendesak. Tunggu." Aika berhenti di tempat, meskipun ia tidak menoleh. "Apa kita bisa bertemu lagi?" Hope bertanya dengan nada yang nyaris putus asa, seolah ia takut kehilangan kesempatan ini selamanya. Aika terdiam sesaat sebelum perlahan mengangguk. "Di tempat ini?" Hope melanjutkan dengan penuh harap. Aika mengangguk sekali lagi, matanya masih menatap ke tanah. "Papagi?" tanyanya dengan suara bergetar. Aika kembali mengangguk. "Benarkah?" Hope bertanya sekali lagi, hanya untuk meyakinkan dirinya. Aika mengangguk lagi tanpa ragu, namun kali ini ia langsung berbalik dan berlari menjauh sebelum Hope sempat berkata apa-apa lagi. Hatinya penuh debaran yang bercampur antara rasa malu dan bahagia. Hope hanya bisa menatap punggung Aika yang semakin menjauh, namun senyumnya mulai terbit perlahan. Hope tidak bisa menyembunyikan perasaan bahagianya lagi. Senyuman yang jarang muncul di wajahnya kini terpancar jelas, seperti mentari yang bersinar setelah lama terhalang awan. Gadis dengan gaun merah muda dan senyum manis itu telah berhasil menggugah hatinya. Sebuah hati yang sudah lama terasa kosong dan hampa. Langkah Hope menuju pulang terasa ringan, seolah-olah dunia di sekitarnya menjadi lebih cerah. Ia sesekali berlari-lari kecil seperti anak kecil yang baru saja menerima kejutan indah. Lalu melompat-lompat kecil seakan sedang menari mengikuti irama musik dalam pikirannya. Bibirnya yang terus melengkung ke atas membuat setiap orang yang berpapasan dengannya ikut tersenyum geli. Mereka tak tahu apa yang membuat Hope begitu bahagia, tetapi pemandangan ini cukup menghibur siapa saja yang kebetulan melihatnya. Setibanya di bar, senyum itu masih belum luntur dari wajahnya. Ia bahkan lebih ceria dari biasanya, hingga membuat semua orang di sana terkejut. Snow, yang duduk di meja sudut bersama seorang temannya, memandang Hope dengan mata menyipit penuh rasa heran. Oi, ada apa dengan Hope?" tanya teman Snow sambil melirik ke arahnya. Snow, yang biasanya tenang dan tidak mudah terkejut, sampai harus menaruh gelas birnya ke meja. "Dia terlihat terlalu bahagia," gumam Snow, masih tak percaya. Temannya menatap Hope dengan penuh rasa penasaran. "Apa dia sedang menari?"
Hope benar-benar seperti hidup di dunianya sendiri. Dia melangkah menaiki tangga menuju kamarnya dengan langkah yang penuh semangat. Seolah-olah setiap pijakan kaki menciptakan musik tersendiri. Pelayan bar yang bernama saya memandangi Hope dari jauh dengan senyum penuh rasa ingin tahu. Tuan Hope terlihat sangat bahagia, ucap saya kepada Leo. Apa yang sebenarnya terjadi dengannya? Leo hanya menggelengkan kepala pelan, tampaknya tak tahu harus berkata apa. Semua yang ada di bar hanya bisa diam memperhatikan tingkah Hope yang tidak biasa itu. Begitu tiba di kamarnya, Hope langsung merebahkan diri di atas tempat tidur tanpa memperhatikan bahwa banyak mata sempat memperhatikannya. Ia memeluk bantal dan gulingnya erat-erat, seolah mereka adalah harta paling berharga di dunia. Wajahnya masih berseri-seri dan penuh kehangatan. Aku suka Aika, gumamnya pelan sambil memejamkan mata. Sebuah perasaan manis berdesir dalam hatinya. Ia bahkan mengecup bantal yang dipeluknya, seakan melampiaskan kerinduan yang sudah tak bisa ditahan. Aku tidak sabar bertemu dia besok, katanya lagi dengan suara penuh harapan. Hatinya kini dipenuhi impian indah, dan malam itu Hope tertidur dengan senyuman yang tetap melekat di wajahnya. Di balik pintu kamar Hope, sekelompok orang berdiri sambil menempelkan telinga mereka, mencoba menahan tawa dan menjaga agar suara mereka tidak terdengar. Snow bersama kelima temannya, termasuk Leo dan saya, diam-diam mendengar setiap kata yang keluar dari mulut Hope. Ketika mereka mendengar pengakuan Hope yang penuh cinta, senyuman lebar langsung terpampang di wajah mereka. Ternyata dia sedang dimabuk cinta, bisik salah satu teman Snow dengan nada penuh godaan. Leo hanya mengangguk sambil tersenyum kecil, seolah sudah menduga hal ini akan terjadi. Dia memilih tidak berkomentar, tetapi matanya bersinar geli melihat tingkah Hope yang biasanya serius kini berubah drastis. Saya yang biasanya kalem malah terlihat paling antusias. Aku penasaran, gadis seperti apa Aika itu? Tanyanya sambil menyipitkan mata penuh rasa ingin tahu. Sontak semua kepala langsung menoleh ke arah saya, tatapan mereka penuh godaan. Apa kau cemburu? Goda salah satu teman Snow dengan senyuman jahil. Tidak. Saya buru-buru mengibaskan tangannya dengan wajah memerah. Aku hanya penasaran saja, ucapnya sambil memegangi dagu, berusaha menyembunyikan rasa malunya. Snow tertawa kecil, lalu menyilangkan tangan di depan dada. Ini kabar bagus. Kita harus memberitahu semua teman-teman kita, katanya dengan penuh semangat. Teman-teman Snow langsung mengangguk serempak, seolah menyetujui rencana rahasia itu tanpa perlu banyak diskusi. Mereka tampak seperti sekelompok detektif yang baru saja menemukan rahasia besar. Saya yang masih tersipu malu pun akhirnya ikut tersenyum kecil. Ya, semua teman kita juga harus tahu berita gembira ini, serunya setuju. Dengan rencana mereka yang sudah tersusun, kelompok kecil itu bersiap menyebarkan kabar cinta Hope kepada semua orang yang mereka kenal. Tanpa sepengetahuan Hope, bar itu akan dipenuhi oleh bisikan dan senyuman penuh godaan pada keesokan harinya. Cinta di udara, dan semua orang tak sabar melihat bagaimana kisah ini akan berkembang. Snow dan yang lainnya bergegas turun dari lantai atas dengan wajah penuh antusiasme. Begitu mereka tiba di tengah bar, Snow memegang gelas bir yang penuh dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Matanya bersinar penuh semangat saat ia berkata dengan suara lantang, "Semuanya isi penuh gelas kalian dulu. Ada berita gembira untuk kita semua." Seluruh ruangan bergemuruh dengan suara kursi yang digeser dan gelas yang diisi ulang. Begitu setiap gelas terangkat tinggi-tinggi, suara sorakan membahana. "Ho!" Snow tersenyum lebar sebelum melanjutkan. "Hari ini adalah hari paling bahagia untuk bar kita. Kalian tahu kenapa? Hope sedang jatuh cinta." Suasana meledak. Sorakan dan tawa memenuhi ruangan, bahkan ada yang menepuk meja dengan antusias. Beberapa pelanggan langsung bertanya dengan penuh rasa penasaran. "Siapa gadis beruntung itu, Snow? Kau pasti tahu namanya Snow. Jangan biarkan kami menebak-nebak." Snow mengangkat gelasnya lagi dengan semangat. "Namanya Aika, dan sekarang Hope sedang melayang di kamarnya, membayangkan gadis itu," serunya. Seluruh bar langsung bersorak gembira. Gelas-gelas beradu di udara, dan suara bersulang bergema di setiap sudut ruangan. "Bersulaang!" Semua pengunjung mengulangi dengan tawa riuh. Snow sendiri terlihat seperti pemimpin perayaan malam itu. Ia menghabiskan segelas besar bir dalam sekali tegukan dan bersendawa keras sebelum mengangkat tangannya lagi. "Teman-teman," panggilnya dengan suara lantang, "kita semua harus mendukung Hope dengan segenap hati." "Ya!" Semua orang bersorak lagi, seolah mereka sudah menjadi tim pendukung resmi untuk cinta Hope.
Tiba-tiba, seorang asasin wanita, pelanggan tetap yang dikenal karena keberanian dan gaya flamboyannya, melompat ke atas meja dengan segelas bir di tangan. Rambutnya tergerai liar saat ia berputar sekali di atas meja, mengangkat gelasnya tinggi-tinggi. "Semuanya," teriaknya. "Ayo kita minum sampai mabuk malam ini demi cinta Hope." "Oh!" Sorakan menggema lebih keras, hampir meruntuhkan langit-langit bar. Gelas-gelas kembali terisi dan beradu lagi, sementara perayaan semakin panas dan penuh kegembiraan. Malam itu, bar tidak hanya dipenuhi tawa dan sorakan, tetapi juga harapan baru untuk cinta pertama Hope. Dan di setiap sudut ruangan, nama Aika mulai berbisik dalam setiap percakapan. Cinta telah merasuk ke dalam malam, dan semua orang menjadi saksi awal cerita baru yang akan dikenang oleh semua pelanggan bar. Kebahagiaan Hope malam itu menyebar seperti api cepat ke seluruh bar. Sorakan dan tawa memenuhi setiap sudut ruangan. "Bersulang untuk pangeran bar kita," seru asasin wanita yang tadi naik ke atas meja. "Bersulang!" saut semua orang. Gelas-gelas diangkat tinggi dan beradu dengan bunyi yang memekakkan telinga. "Untuk Hope!" Snow berteriak lantang sebelum menenggak 2 gelas bir sekaligus tanpa jeda. Teman-temannya bersorak lebih keras lagi. "Snow! Snow! Snow!" Teriak mereka serempak, memberikan dukungan penuh. Semangat pesta terus menggelora, dengan Snow yang semakin bersemangat meneguk lebih banyak gelas lagi. Sorakan mereka begitu lantang hingga terdengar samar-samar ke lantai atas, sampai ke kamar Hope. Namun, Hope tidak bisa tidur, bukan karena suara sorakan dari bawah, melainkan karena bayangan Aika terus muncul di benaknya setiap kali dia memejamkan mata. Hatinya berdebar, dan pikirannya berputar-putar membayangkan senyuman gadis itu, tatapan matanya, dan bagaimana suara lembut Aika menggetarkan jiwanya. Jarum jam dinding menunjukkan pukul 12 malam, dan rasa gelisah mulai menyelimuti Hope. Jika terus-menerus sulit tidur, dia khawatir besok wajahnya akan tampak lesu dan tidak segar. "Aku harus tidur," pikirnya keras-keras. Mencoba segala cara, akhirnya dia memilih menghitung bayangan Aika. 1 Aika, 2 Aika, 3 Aika. Hope terus menghitung sampai 38 kali, dan perlahan-lahan matanya mulai terasa berat. Akhirnya ia terlelap, tetapi tidak sebelum mengigau pelan. "Aika, aku minta nomor ponselmu." Malam itu, Hope tidur dengan nyenyak, memeluk bantal guling seperti anak kecil yang memeluk boneka kesayangannya. Biasanya posisi tidurnya berantakan, seringkali kakinya terlempar ke segala arah. Namun malam ini berbeda. Hope tidur dengan posisi tenang dan kalem. Wajahnya tampak damai seolah semua masalah telah lenyap. Di tempat lain, Aika juga sedang terlelap. Meskipun mereka tidak berada di tempat yang sama, hatinya tampak terhubung dengan Hope dalam mimpi. Dalam tidurnya, Aika mengigau dengan suara lembut. "Hope-kun, tolong." Seolah alam bawah sadar mereka berbicara dalam bahasa yang hanya bisa mereka pahami, malam itu menjadi awal dari sesuatu yang lebih besar. Di balik semua kehebohan pesta di bar, hati 2 insan perlahan mulai terjalin dengan benang cinta yang tak kasat mata. Aika adalah seorang gadis muda yang berhasil menggugah hati Hope, sosok yang selama ini dikenal tertutup dan kosong secara emosional. Dia digambarkan mengenakan dress merah muda yang sederhana namun manis, dengan senyuman lembut yang mampu menyentuh hati siapapun yang melihatnya. Pesona alami Aika membuat Hope terus memikirkannya tanpa henti, bahkan hingga terbawa ke dalam mimpinya. Meskipun baru muncul dalam hidup Hope, kehadiran Aika meninggalkan kesan yang dalam dan membangkitkan sisi ceria dalam dirinya. Hope, yang biasanya serius dan tenang, berubah menjadi seseorang yang penuh kebahagiaan dan energi hanya dengan memikirkan Aika. Bahkan, perasaan ini membuat Hope berjingkrak-jingkrak bahagia hingga seluruh penghuni bar memperhatikannya. Kekuatan cinta Aika terhadap Hope juga terlihat dalam alam bawah sadarnya. Dalam tidurnya, Aika mengigau lembut, menyebut nama Hope sambil memohon sesuatu dengan penuh harapan. Ini menunjukkan bahwa Aika merasakan keterhubungan yang kuat dengan Hope, meskipun mungkin masih samar bagi mereka berdua. Secara keseluruhan, Aika adalah sosok yang sederhana namun memikat, dengan kekuatan emosional yang dapat membawa perubahan besar dalam hidup Hope. Keberadaannya menjadi simbol harapan dan kebahagiaan baru yang mulai tumbuh dalam kehidupan Hope yang selama ini dipenuhi kegelapan. Pagi hari menyongsong. Warga Wheatstown menyambut sinar mentari dengan senyum sumringah. Suasana pagi terlihat begitu manis. Udara terasa segar dan cahaya matahari memancar lembut di antara celah bangunan kayu dan batu. Sebuah awal yang indah untuk hari yang penuh harapan. Bar milik Leo akan segera buka.
Semua pelayannya tampak sibuk merapikan meja dan menyapu lantai dengan semangat tinggi. Riuh canda tawa kecil terdengar di sela aktivitas pagi mereka. Bar itu seperti jantung kecil kota, hangat dan hidup. Di lantai atas, Hope berdiri di depan cermin. Hari ini, ia terlihat lebih rapi dari biasanya. Rambutnya telah disisir dengan telaten, mengalir sempurna di kedua sisi wajah seperti iklan sampo. Bandana merah melingkar di kepalanya, menambahkan sedikit kesan petualang. Meski ia masih mengenakan pakaian olahraga favoritnya, semuanya tampak bersih dan teratur. Pedangnya, Black Destroyed, telah terpasang di punggung dalam posisi yang tepat. Sempurna, batinnya sambil tersenyum tipis di depan cermin. Hope menuruni tangga dan melihat Leo yang rupanya sudah membuka bar lebih awal. "Paman Leo, aku jalan-jalan sebentar. Dan sepertinya aku akan sarapan di luar," katanya santai. Para pelayan langsung tersenyum, dan Leo membalas dengan hangat, "Selamat bersenang-senang, Hope." Begitu pintu bar terbuka, Hope disambut oleh kehadiran Snow yang sudah menunggunya di luar. "Snow?" serunya sedikit kaget. "Yo, Hope?" saut Snow sambil tersenyum. Ia menyerahkan seikat bunga mawar putih ke tangan Hope. "Bawa ini dan berikan padanya." Hope sempat terdiam, lalu tersenyum. "Sepertinya kau sudah tahu, dan ini ide yang bagus." Snow menepuk bahunya dan memberi semangat. "Semangat! Tentu saja, aku berangkat." Hope melangkah menuju taman depan pemandian onsen. Dari kejauhan, dia melihat Aika sudah duduk di bangku taman, menunggu. Hope langsung panik. "Sialan, aku terlambat." Batinnya sambil mempercepat langkah, hingga akhirnya harus membungkuk sambil memegang lutut. "Maaf sudah membuatmu menunggu," ucap Hope sambil terengah. "Tidak apa-apa," jawab Aika dengan tenang. Matanya menatap bunga di tangan Hope. "Itu? Oh, ini untukmu." Hope menyerahkan bunga itu, sedikit gugup. Aika menerimanya dengan malu-malu. "Arigato," ucapnya lirih dalam bahasa asalnya. Hope memperhatikan penampilan Aika hari ini. Ia terlihat berbeda. Mengenakan kemeja putih kecoklatan, jaket kulit tanpa lengan, celana panjang, dan sepatu kulit yang senada, ia tampak seperti petualang sejati. "Jadi kau seorang hero?" Aika mengangguk. Pakaian yang dikenakannya menunjukkan kelas pemula. Hope melihat pedang besar bersarung kulit bersandar di sebelah Aika. Gagang peraknya menyilaukan di bawah sinar matahari. "Tidak kusangka kau seorang warrior," gumamnya. Sama seperti dirinya, Aika juga tidak mengenakan armor. Ia pasti bukan tipe knight. "Terima kasih untuk bunganya," ucap Aika. Hope mengangguk dan duduk di sampingnya. Suasana terasa lebih santai dari malam sebelumnya. Sepertinya mereka sudah mempersiapkan diri dengan baik untuk pertemuan ini. "Sepertinya kau dari luar negeri," kata Hope perlahan. "Kadang kau masih menggunakan bahasamu sendiri. Apa kau juga terjebak di dunia ini?" Aika menoleh, mengangguk pelan. "Aku dari Shibuya, Jepang. Baru sebulan pindah ke Indonesia, tinggal di Singaraja." "Jadi kita berdua tinggal di Bali? Kakak juga tinggal di Bali?" Hope tersenyum. "Iya, tapi cukup panggil aku Hope." "Hope-kun?" gumam Aika. Hope tertawa ringan. "Meski kau sudah lancar berbahasa Indonesia, aksenmu masih terasa, tapi sebutan itu unik. Santai saja, kita sekarang teman, bukan?" Aika mengangguk. "Apa kau sudah sarapan?" Aika menggeleng. "Kebetulan, aku juga belum. Ayo." Mereka menuju kedai makan di dekat taman. Duduk saling berhadapan, Hope meletakkan pedangnya yang terbungkus kain di samping meja. Pelayan datang menghampiri. "Tuan dan Nona mau pesan apa?" Hope memesan pancake dan segelas besar susu. Aika memesan sandwich dan jus jeruk. Setelah pelayan pergi, Hope kembali bertanya, "Jadi kau mengikutiku karena tahu aku juga berasal dari dunia yang sama?" "Aku tidak tahu pasti," jawab Aika. "Tapi saat bertemu kakak di pasar senjata, aku merasa yakin. Dan melihat kakak menolong hero dari ras dwarf, aku percaya kakak bisa menolongku." "Dipanggil kakak lagi," gumam Hope. Ia tahu itu kebiasaan remaja Bali. Tak lama pesanan mereka tiba. Mereka mulai makan sambil melanjutkan percakapan. "Apa yang terjadi padamu, Aika?" "Aku mengalami kecelakaan pesawat. Pilotnya ditembak pramugarinya sendiri. Semua orang tewas, termasuk pelakunya." Hope terkejut. "Aku pernah dengar soal itu. Sebelum kehilangan kesadaran, kau bertemu Dewi?" Aika mengangguk. "Aku ingin pulang," katanya lirih. Hope menghela napas. "Aku juga ingin, tapi aku belum tahu caranya. Kau datang padaku pasti ingin bertanya soal itu ya?" "Bukan hanya itu." Aika menghentikan makannya. "Aku ingin meminta bantuan." "Bantuan? Aku ingin mengajak kakak farming gold dan mengumpulkan bahan untuk enhance," ucapnya. Hope mendengarkan serius. Aika menjelaskan kalau dia terlalu lemah untuk menyelesaikan dungeon besar. Goldnya hampir habis, dan selama ini ia hanya bisa menginap di gubuk kecil bersama temannya, Mara. "Mara?"
Hope teringat nama itu. Kemarin dia membeli pedang buatan Mara. Dia seorang blacksmith, tapi bukan dari dunia kita. Dia yang menemukan dan menyelamatkanku. Hope merasa ini kesempatan. Aku ingin bertemu dengannya. Aika mengangguk, lalu menyodorkan selebaran quest berwarna coklat. Membasmi 200 undead dan bos mereka, Hope membaca keras-keras. Aku akan memberikan setengah hadiahnya untuk kakak. Hope merenung. Dungeon pemula saja sudah membuatnya kelelahan. Tapi melihat Aika, dia merasa yakin bisa bekerja sama. Baiklah, tapi kita perlu perlengkapan, armor, senjata, dan obat. Tapi aku tidak punya cukup gold. Tenang saja, serahkan padaku. Aku baru saja mendapat hasil buruan besar. Hope menyelesaikan susunya, meletakkan beberapa keping emas di atas meja, lalu berdiri. Ayo Aika! Mereka menuju pusat perbelanjaan besar, bangunan 3 lantai seperti mall. Dengan warp pad berukuran hula hoop, mereka melompat ke lantai 3, tempat senjata dan perlengkapan bertumpuk rapi seperti buku di perpustakaan. Ini perpustakaan senjata, ujar Hope. Pilih apapun yang kau mau. Aika tampak ragu. Jangan sungkan. Aku bisa beli setengah isi toko ini. Serius? Untukmu, aku akan berikan yang terbaik. Telinga Aika memerah. Dia berjalan lebih dulu menelusuri rak armor. Hope mengarahkan Aika ke bagian epic dan unik. Aika memilih pedang kesatria bergagang perak. Hope menambahkan perisai besar berbentuk tempurung kura-kura. Ini pasangan yang cocok, katanya sambil meniup debu dari perisai. Lalu Hope mengambil set armor hitam khusus warrior wanita dan menyodorkannya pada Aika. Coba di ruang ganti. Saat Aika masuk, Hope merapikan senjata. Tiba-tiba terdengar suara mengerikan. Adikmu akan mati jika kau tetap di sini. Masih bisa santai? Hope menoleh. Tak ada siapa-siapa, tapi suara itu kembali terdengar. Aku bisa membawamu kembali, tapi mungkin sudah terlambat. Hope marah. Siapa kau? Bayangan asap menghantam wajahnya. Wujud itu berubah menjadi sosok berjubah hitam lusuh, membawa lentera hijau, tangannya kerangka tanpa daging. Iblis tengkorak. Gumam Hope? Apa maumu? Makhluk itu tak menjawab, hanya memancing Hope ke ruang ganti. Di sana Hope hanya menemukan satu hal, sebuah portal merah yang berputar perlahan. Portal? Tak lampu tanpa ragu, Hope menatapnya dalam-dalam. Rasa ingin tahu dan kecemasan akan adiknya yang mengalahkan segalanya. Ia melangkah masuk, meninggalkan Aika dan semua yang dikenalnya untuk mengejar jawaban. Hujan di musim panas. Baginya awal. Ini tidak benar, gumam Hope, pelan namun dalam. Di balik wajahnya yang tenang dan nyaris tanpa ekspresi, tersembunyi hati yang terkoyak. Tak ada yang bisa tetap tegar melihat tanah kelahirannya berubah menjadi reruntuhan. Meski tangannya mengepal begitu kuat hingga nadi-nadinya menegang, meski dadanya terasa mendidih karena amarah dan duka, ia tetap berdiri tegak, mencoba untuk tidak goyah. Ya, Hope telah kembali ke dunia asalnya. Portal merah yang dilaluinya membawanya tepat ke tengah jalan kota. Di antara bangkai mobil-mobil yang gosong, bau logam terbakar menyengat udara, dan debu tebal menyelimuti segala sesuatu. Bagaimana mungkin? Desisnya nyaris tak terdengar. Ia berdiri sendiri di tengah kehancuran. Dadanya bergetar hebat, desakan batin yang belum pernah ia rasakan sebelumnya menekan kuat. Ini bukan sekadar kerusakan, ini adalah luka menganga di jantung dunia yang dikenalnya. 3 hari, hanya 3 hari. Pikirnya. Bercanda. Ia hampir menjerit. Ya, mungkin saja kerusakan seperti ini bisa terjadi jika serangan terjadi tanpa henti, tanpa memberi waktu Ika pun untuk bernapas. Tapi hatinya menolak percaya. Ini terlalu ekstrem. Terlalu sunyi. Tak ada suara siren, tak ada tim penyelamat, tak ada manusia yang berlalu lalang di tengah puing-puing. Kota ini seperti mayat yang baru saja ditinggalkan jiwanya. Ini pasti. Ilusi. Pikir Hope mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Ia mencari celah, kejanggalan, dan ia menemukannya. Semua atribut khas dunia virtual The Exorcist masih melekat padanya. Pedang Black Destroyed, pakaian petualangnya, rambut 2 warnanya, tas petualang, bahkan box itemnya. Mustahil semua itu terbawa ke dunia nyata. Ia mengangkat 2 jarinya, menggeser ke udara. Sebuah jendela menu transparan muncul di depan matanya. Heh, desahnya. Dugaannya benar. Ia masih membawa sistem game bersamanya. Dengan keyakinan bahwa ini hanya ilusi, ia mencabut pedangnya. Namun, tidak ada yang berubah. Dunia di sekelilingnya tetap retak, langit tetap kelabu, bau kematian tetap menusuk. Tidak ada ilusi yang mampu bertahan dari kekuatan Black Destroyed. Maka satu-satunya kesimpulan yang masuk akal. Ini nyata. Hope mundur setengah langkah. Ia gemetar, matanya membesar. Tidak, hanya dalam waktu 3 hari. Ini tidak mungkin, ucapnya, suaranya serak. Namun takdir tak memberi ruang untuk menyangkal.
Dan saat itu juga, ia teringat pada suara yang ia dengar di ruang ganti sebelum memasuki portal. Aku bisa membawamu kembali ke dunia asalmu. Hope menutup matanya lalu berkata pelan, aku benar-benar sudah kembali. Tapi belum selesai ia bernapas, ingatan lain menyergapnya, lebih menusuk dari kenyataan yang baru saja ia hadapi. Adikmu akan mati jika kau masih saja tetap berada di dunia ini. Bisakah kau masih tetap bersantai? Hope menggertakkan gigi. Ren, serunya. Suaranya bergetar oleh ketakutan dan tekad. Ia segera berlari menuju rumahnya. Semakin dekat, jantungnya berdetak lebih cepat. Namun sesampainya di sana, harapannya runtuh. Rumah itu telah hilang. Hanya garasi yang tersisa, struktur logam yang berdiri bisu di tengah reruntuhan. Hope berdiri membisu, seluruh tubuhnya terasa dingin. Air matanya jatuh satu persatu, membasahi tanah tempatnya berpijak. Tanah yang dulu ia injak penuh kebanggaan, kini menangis bersama dirinya. Dalam pikirannya, suara-suara dari masa lalu menggaung, jeritan ketakutan, ledakan tiada henti, tangisan yang menusuk, rintihan terakhir orang-orang yang ia kenal. Ia bisa melihatnya dengan jelas meski tak hadir secara nyata. Bayangan seorang anak kehilangan ibunya, seorang ayah menggigil memeluk anaknya, seorang ibu menggenggam jasad anaknya yang tak bernyawa. Hope memejamkan mata, menarik napas dalam-dalam, lalu menghembuskannya perlahan. Tangisan tidak akan menyelamatkan siapapun, pikirnya. Ia memaksa emosinya diam. Sebuah koran tua tersapu angin dan menabrak kakinya. Hope memungutnya. Mei 2025. Ia membaca tanggal di halaman utama. Sudah 3 bulan berlalu, pantas saja. Padahal, ia baru 3 hari berada di dunia lain. 3 hari untuknya, 3 bulan di dunia nyata. Sebuah perbedaan waktu yang menyakitkan. Ia membaca halaman demi halaman. Matanya terpaku pada berita utama. Ledakan di berbagai titik keramaian Kuta, diduga dilakukan oleh kelompok radikal. Hope menggertakkan giginya, tangannya meremas keras kertas koran itu. Jangan bercanda, teriaknya. Tangannya mengepal, bukan karena marah, tapi karena putus asa. Ia terus membaca, mencari daftar korban. Di satu bagian disebutkan nama 3 rumah sakit yang menangani korban luka dan evakuasi. Ia merobek bagian itu dan menyimpannya. Aku harus menemukannya, bisiknya. Hope berlari menuju garasi, satu-satunya bangunan yang masih berdiri. Pintu lipat logam itu terkunci oleh 2 gembok emas. Ia tak mencari kunci, tak ada waktu. Dengan satu sabetan Black Destroyed, kedua gembok itu terbelah. Ia membuka garasi perlahan. Debu tebal langsung menyergap hidungnya. Di dalamnya, sebuah motor tertidur dalam balutan kain coklat yang lusuh. Sudah saatnya kau bangun, kawan, bisik Hope. Ia menarik kain penutup itu, memperlihatkan sosok gagah Harley hitam yang sudah lama beristirahat. Kita berjumpa lagi, Dullahan. Motor itu seperti hantu dari masa lalu, diam namun penuh karisma, seolah siap mengoyak jalanan kapan saja. Warna hitam pekatnya memantulkan bayangan Hope sendiri. Seorang pemuda yang kini berdiri di antara dunia lama dan dunia baru, membawa beban kehilangan dan tekad yang tidak bisa dihancurkan. Tak ada yang akan bisa menggantikan Dullahan. Sama seperti tak ada yang bisa menggantikan Trirana di hati Hope. Hope kemudian melangkah ke bagian belakang garasi. Di sana terdapat sebuah lemari besi tua, tempat ia menyimpan pakaian khusus saat mengendarai Dullahan. Tangannya membuka lemari itu perlahan, menyingkap setelan hitam berbahan kulit yang tergantung rapi. Goth male long black vamp style coat. Ia melepas bandananya, menurunkan pedangnya dari punggung, lalu mulai berganti pakaian. Atasan itu berupa kemeja hitam berlapis mantel panjang bergaya vampir. Celananya, model cyber gothic longgar berbahan kulit, senada dengan sepatu boot yang kokoh. Setelah mengenakan seluruh setelan, ia berdiri di depan cermin kecil yang menggantung di sisi lemari. Penampilannya kini tak ubahnya sosok misterius dari kisah malam urban, seperti bayangan gelap yang siap membelah dunia. Ia mengambil kunci Dullahan yang tergantung di dekat cermin. Setelah itu, ia menyarungkan kembali Black Destroyed dan mengikat pedang tersebut di samping pinggangnya. Helm dikenakan, lalu ia berjalan perlahan ke arah motornya. Tujuannya jelas. Nusa Dua. Ada 3 rumah sakit internasional di sana. Jika Trirana selamat, kemungkinan besar dia berada di salah satunya. Hope berdoa dalam hati, berharap itu bukan penyesalan terakhir. Ia membuka tangki bahan bakar, membiarkannya terbuka selama beberapa menit. Setelah dirasa cukup, ia menutupnya kembali dan menyalakan mesin. Dullahan menderu seperti singa tua yang baru terbangun. Suara mesinnya menggema melintasi jalanan sunyi Kuta. Beberapa jalur utama masih tertutup reruntuhan, jadi Hope memilih rute alternatif, menembus lorong-lorong sempit dan jalanan rusak.
Dulahan melaju mantap di tengah kehancuran. Dan tak disangka, suara mesin motor itu menyelamatkan satu nyawa. Dari arah jam 3, Hope mendengar suara lirih, "Tolong!" Suara perempuan, lemah dan nyaris tak terdengar. Ia segera menghentikan motornya, turun dan fokus pada arah suara. "Aku tahu kau ada di sini. Jangan menyerah. Beri aku tanda. Tunjukkan di mana kau berada," serunya. Lalu terdengar suara batu saling beradu. Hope menajamkan telinga, mengangguk, dan segera berlari ke arah suara itu. Sebuah ruko kecil roboh parah berdiri di sana, nyaris tertutup puing. Di bawah lantai retaknya, ia menemukan celah kecil. "Ternyata kau di sini," bisik Hope, menunduk. Tak heran tak ada tim penyelamat yang menemukan gadis itu. Celahnya begitu sempit. Ia mengambil sebatang besi, mulai menyingkirkan beton-beton yang menindih lantai. Perlahan tapi pasti satu persatu penghalang tersingkir oleh kekuatan tangannya. Keringat menetes deras dari dahinya. "Kau bisa menjauh dari titik ini? Kalau bisa, beri aku suara lagi." Kembali terdengar bunyi batu dipukul. Hope mengangguk. "Baiklah, menjauhlah sedikit." Ia menarik napas dalam-dalam 2 kali. Lalu dengan pedangnya, ia menyayat lantai, menciptakan pola seperti potongan pizza, hingga akhirnya membuka cukup ruang untuk masuk. Di balik celah, seorang gadis kurus tergeletak lemah. "Kau baik-baik saja? Sudah berapa lama di sini?" Gadis itu mengangkat 2 jari. 2 hari. Ia menggeleng. 2 minggu. Hope membatin. Gadis ini bertahan sejak awal tragedi. Ia pasti jatuh ke ruang bawah tanah saat bom meledak di depan rukonya, bersama barang dagangannya. 2 bulan bertahan dengan sisa makanan, dan 2 minggu terakhir tanpa makanan sama sekali. Hope segera mengambil kabel panjang, menurunkannya ke dalam. Ia menciptakan jalur turunnya sendiri. Setelah memastikan keadaan gadis itu benar-benar lemah, ia tahu tak mungkin membantunya naik dengan kekuatan gadis itu sendiri. Ia menggendongnya dengan hati-hati, lalu merobek sebagian mantelnya untuk mengikat tubuh gadis itu ke punggungnya. Tak apa kehilangan mantel, pikir Hope. Yang penting satu nyawa bisa diselamatkan. Dengan napas teratur, ia memandang ke dinding tinggi di atasnya. Kabel pun tak akan membantu. Ia lalu menatap telapak tangan kirinya, berpikir, apakah ini mungkin? Lalu ia memutuskan, satu-satunya pilihan yang tersisa adalah sihir. Ia memanggil kekuatan es, menciptakan tangga kasar yang cukup kuat untuk dilalui. Meski permukaannya dingin, ia membentuk pijakan kasar agar tidak tergelincir. Langkah demi langkah, ia menapaki tangga es, membawa gadis yang digendongnya kembali ke dunia di atas. Setelah berhasil naik, ia merebahkan si gadis di aspal, membuka tas pinggangnya, dan segera mengeluarkan item penyembuh. Ia membuka sebotol health potion kecil, mencoba memberikannya, namun cairannya tumpah dari bibir gadis itu. Hope mengumpat pelan. Sial, ini tidak berguna. Ia menepuk pelan wajah gadis itu. Oi, sadarlah. Namun si gadis tetap tak bergerak. Tanpa ragu, Hope segera memberi napas bantuan. 4, 5, 6 kali. Hingga akhirnya gadis itu batuk keras, memuntahkan debu dan mulai bernapas. Hope terduduk, lega. Kau baik-baik saja? Gadis itu mengangkat tangannya lemah. Aku pusing dan mual. Hope mengangguk, mengeluarkan potion penyembuh yang lebih kuat berwarna merah. Minumlah ini, cepat. Gadis itu tampak ragu. Itu barang mahal, jangan sia-siakan. Ia meminum pelan-pelan, lalu berucap, terima kasih. Tubuhnya perlahan mulai segar, luka-lukanya memudar seolah waktu berjalan mundur. Hope memandangnya, takjub namun ia tetap diam. Dan ia tahu, kisah hari ini belum selesai. Gadis itu belum tahu, dia baru saja diselamatkan oleh seseorang yang setengah manusia dan setengah legenda. Si gadis merasa tubuhnya jauh berbeda dari sebelumnya. Begitu ringan, bertenaga, dan seolah baru saja terlahir kembali. Ia memandangi tangannya yang mulai bersih dari luka, lalu bertanya dengan suara pelan, apa yang terjadi? Kau percaya pada supranatural? Tanya Hope pelan, menatap mata si gadis tanpa berkedip. Gadis itu hendak menggeleng, tapi begitu melihat wajah dan penampilan Hope, rambut 2 warna yang terurai liar, tatapan merah yang tajam, dan pedang besar di pinggangnya, ia mengangguk kaku, setengah terhipnotis oleh auranya. Aku tidak percaya, ucap Hope datar. Gadis itu terkejut. Tapi pada akhirnya aku dipaksa untuk percaya, lanjut Hope. Ia berdiri perlahan, lalu mengulurkan tangan. Ayo. Tangan itu terlihat kokoh dan hangat. Gadis itu ragu sejenak, lalu meraihnya. Ia bangkit berdiri dengan gemetar, namun merasakan sedikit ketenangan di balik genggaman tangan itu. Aku akan mengantarmu mencari kerabatmu, ucap Hope pelan namun mantap. Namun begitu melihat ruko yang hancur total, gadis itu menunduk dalam-dalam, meratapi reruntuhan harapan dan kehidupannya. Matanya mulai berkaca-kaca. Hope hanya bisa diam sejenak.
Ia mengamati sosok gadis itu dari ujung kepala hingga kaki. Pakaian yang lusuh, tubuh yang kotor dan berdebu, aroma tubuh yang belum tersentuh air selama berminggu-minggu. Rambut panjang yang kusut membungkus wajahnya yang masih polos dan begitu muda. Tubuhnya kurus kering, seakan dunia telah menguras segalanya dari dirinya. "Siapa namamu?" tanya Hope pelan. "May," jawabnya lirih. Ia tampak bersedih, seolah pertanyaan tentang kerabat hanya membuka luka lama. Jangan bilang dia hidup sendirian, pikir Hope. Ia sudah menduganya. Jika May punya keluarga, mustahil dia terjebak selama itu tanpa seorang pun mencarinya. Hope mengangguk pelan. "Aku Hope." "Kakak Hope," gumam May, seperti mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Hope terdiam sejenak, lalu matanya melebar. "Panggilan kakak," gumamnya pelan. Ia mengenali logat itu. Ia menatap wajah May lebih cermat. Mata sipit, kulit putih pucat, bibir tipis, dan kontur wajah khas. "Kau keturunan Tionghoa?" May mengangguk perlahan. "Margaku Lin." "Lin," ulang Hope, seolah nama itu memiliki makna tersendiri. Ia menarik napas. "Nona Lin, kau begitu sedih melihat ruko milikmu yang hancur, dan langsung murung saat aku menanyakan soal kerabatmu. Aku jadi mengerti." Ia menatapnya dalam-dalam. "Ikutlah bersamaku." May tampak ragu. Mengikuti orang asing yang aura misteriusnya begitu kuat tentu bukan hal bijak. Tapi, dia ini orang yang telah menyelamatkannya. Dia yang mengangkatnya dari kematian. Bagaimana mungkin ia menolak? Tanpa sepatah kata, May berjalan perlahan di belakang Hope. "Aku kira kau tidak akan ikut karena kau diam saja," ucap Hope tanpa menoleh. May memberanikan diri bicara. Aku sudah kehilangan semuanya. Aku besar di panti asuhan, baru pindah dari Jakarta, dan aku tidak tahu harus mencari siapa." Suaranya gemetar. "Aku akan ikut dengan kakak, dan aku yakin kakak bukan orang jahat. Aku rela menjadi pembantu di rumah kakak daripada aku hidup di jalanan." Hope membenahi letak pedangnya yang terselip di pinggang. Ia menarik napas. "Sayangnya, rumahku pun bernasib sama dengan ruko milikmu." May langsung menelan ludah. Ia baru sadar, orang di hadapannya membawa senjata tajam, berbicara dingin, dan tidak punya rumah. "Aku tetap mengikuti kakak kemanapun pergi. Dadan, tolong perlakukan. Akulah layaknya manusia," ucapnya, setengah menangis. Kalimat itu menusuk dada Hope. Ia menatap May tajam. Mata merahnya terlihat menyala. "Aku," katanya tegas, "aku tidak seperti yang kau pikirkan." May bergidik. Sosok Hope terasa berubah, tak hanya misterius, kini seperti makhluk dari kisah masa silam. Tapi ada sesuatu dalam nada suaranya, ketulusan yang menusuk. Tanpa berkata lagi, Hope menaiki motornya. "Naiklah." May mendekat perlahan, jantungnya berpacu cepat. Ia menatap motor besar itu seperti menatap seekor naga hitam. "Baik," sahutnya dan naik ke belakang. Dulahan melaju kembali, menggetarkan jalan-jalan rusak Kuta. Tapi perasaan ganjil menghampiri mereka berdua. Hope merasa tidak nyaman, begitu pula May yang terlihat gelisah. Ia sering menggaruk lengan dan kepalanya, memalingkan wajah. Hope menyadarinya, tapi tidak langsung bicara. Ia hanya mempercepat laju Dulahan secara tiba-tiba. May terkejut. Ia nyaris terlempar ke belakang dan spontan memeluk pinggang Hope erat-erat. Hope membelok jauh dari jalur awalnya. Ia berhenti di depan sebuah rumah tua yang masih utuh. Masih di wilayah Kuta, bangunan itu berdiri tegak, dikelilingi keheningan kota yang telah mati. Hope memarkirkan Dulahan tepat di halaman sebuah rumah tua yang masih berdiri kokoh. Tanpa sepatah kata, ia langsung masuk ke dalam. Rumah itu jelas sudah lama ditinggalkan oleh pemiliknya, namun ia tak menunjukkan keraguan. May hanya menatap punggung Hope dan mengikuti langkahnya, tanpa sempat bertanya apapun. Entah karena takut, percaya, atau hanya tidak tahu harus berbuat apa. Hope membuka satu pintu kamar tanpa ragu. Ia masuk dan sesaat kemudian keluar sambil membawa sehelai handuk lusuh namun bersih. Ia menatap May lalu menyerahkannya. "Mandilah. Aku sudah memeriksa kamar mandinya. Masih bisa digunakan. Di dalam lemari sepertinya banyak pakaian yang bisa kau pakai." May menerima handuk itu dengan sedikit bingung dan kaku, lalu berjalan pelan menuju kamar mandi. Hope tidak memperhatikannya lagi. Ia langsung menyusuri lorong rumah dan membuka pintu kamar lain. Tangannya menyapu debu dari gagang pintu, lalu masuk untuk memeriksa isi ruangan. Tujuannya jelas, ia membutuhkan alat untuk terhubung ke internet. Ia membuka lemari, memeriksa laci-laci, lalu akhirnya menemukan sebuah laptop tua yang masih berfungsi. Harapannya tumbuh. Ia segera menyalakannya dan menunggu layar menyala. Namun tak ada jaringan. "Shit," gumamnya pelan, kesal. Ia menutup kembali laptop itu, lalu menoleh ke sisi lain kamar. Di sana tergantung sebuah jaket kulit hitam, lusuh namun gagah. Hope meraihnya dan langsung mengenakannya.
Ia juga menemukan sebuah tas gitar di bawah gantungan baju. Ia membukanya dan memasukkan pedangnya ke dalam. Dunia ini bukan dunia di mana orang bebas membawa senjata di jalanan. Ia harus menyamarkan identitasnya sebaik mungkin. Setelah semua siap, Hope keluar dan berjalan ke dapur. Rasa haus mulai mengganggu. Ia membuka kulkas, hanya ada sebotol cola. Ia menatapnya sebentar, lalu menggeleng dan menutup pintu kembali. Ia tahu, lambungnya tidak bersahabat dengan minuman itu. Di luar, sebuah pelang Pertamina terlihat di balik gedung yang sudah setengah runtuh. Letaknya tidak jauh, hanya menyeberang jalan dan melewati satu bangunan apartemen. Hope berjalan ke sana dengan langkah mantap. Setibanya di Pertamina, pemandangan yang ia lihat membuatnya menghela napas. Bangunan utama sudah hancur akibat ledakan, tapi entah kenapa bagian dispenser Pertamax di Si Tenggara masih utuh. Sebuah toko kecil di sebelahnya juga masih berdiri, walau dalam keadaan kacau. Hope masuk ke dalam toko. Ia mengambil sebotol minuman kesukaannya dan satu botol air mineral untuk May. Ia mendekati mesin kasir, menghancurkannya, dan mengambil beberapa lembar uang yang tersisa di dalamnya. Cukup untuk mendukung perjalanan jauh. Ia tahu, pemilik toko pasti sudah lama melarikan diri sejak bencana datang. Ia mengambil jerigen 10 liter dari dalam toko, juga beberapa makanan ringan dan roti yang ia simpan dalam tas plastik. Setelah semuanya terkumpul, ia keluar dan mengisi jerigen dengan Pertamax secukupnya untuk dulahan. Namun saat dalam perjalanan kembali, telinganya menangkap sesuatu. Suara samar. Hope menghentikan langkahnya. Ia menyipitkan mata, menajamkan telinga. Suara itu datang dari apartemen di sebelahnya. Sejak direinkarnasi, pendengarannya memang tidak lagi seperti manusia biasa. Ia menaiki tangga, menyusuri lantai demi lantai. Di lantai 3, ia akhirnya menemukan sumber suara. Seekor kucing, kurus, hitam legam, matanya penuh ketakutan, mengais celah pintu dengan cakarnya, sambil mengeong lemah. Suara yang nyaris tak terdengar jika bukan Hope yang mendengarnya. Hope menatapnya dalam, dadanya sesak. Air matanya menetes perlahan. Kucing itu sudah terjebak terlalu lama. Sama seperti May. Tapi entah bagaimana makhluk kecil itu bertahan hidup. Ia membuka pintu pelan. Begitu pintu terbuka, kucing itu langsung lari keluar dan memojok ke sudut koridor. Tubuhnya gemetar, seluruh bulunya berdiri. Hope berjongkok dan memanggilnya dengan lembut, "Pus!" Si kucing tidak bergerak. Hope membuka tasnya, mengambil sepotong roti, lalu melemparkan potongan kecil itu ke arahnya. "Kau pasti sangat menderita. Makanlah." Kucing itu mendekat, mengendus, dan memakan roti itu dengan rakus. Ia sudah terlalu lapar untuk memilih rasa. Hope menatap tubuh kucing itu. Tulang punggung dan rusuknya menyembul jelas. Ia membuka portion kecil dari tas pinggangnya, meneteskan sedikit ke atas potongan roti, lalu melemparkannya lagi. "Makanlah lagi, ini akan sedikit membantu." Kucing itu tetap memakannya. Rasa manis dari portion itu membuatnya lebih tenang. Hope duduk bersila di lantai, menyandarkan tubuhnya ke dinding. Ia membuka roti yang tersisa dan mulai menyantapnya. "Kita makan bersama," katanya pelan, seperti kepada seorang sahabat. Ia menatap kehancuran dari jendela retak. Hatinya bertanya, bagaimana mungkin ia bisa meninggalkan dunia ini setelah melihatnya seperti ini? Kota mati. Tak ada yang bisa ia perbuat, tapi sesuatu dalam dirinya berkata, "Bertahanlah. Walaupun dunia ini terbakar dan runtuh, selalu ada alasan untuk tetap hidup." Ia menatap kucing yang kini sudah menghabiskan makanannya. Kucing itu mendekat, mengeong dan mengeluskan tubuhnya di kaki Hope. Hope tersenyum lalu menggendongnya. "Kau akan ikut denganku, kita akan mencari saudariku." Kucing itu mengeong pelan, seakan mengerti. Hope kembali ke tempat ia meninggalkan dulahan. May sudah menunggunya di sana. Ia tampak jauh berbeda, bersih, mengenakan pakaian baru dari lemari rumah tadi. Wajahnya tampak segar, walau masih ada sisa kelelahan. Begitu melihat Hope membawa kucing, May mendekat. Ia menerima si kucing dalam pelukannya dan mengelus kepalanya. "Kakak pasti menolongnya. Aku selalu yakin, kakak memang orang baik." Hope tidak menjawab. Ia hanya tersenyum tipis. Pandangannya kosong, pikirannya masih penuh oleh luka dan kehilangan. Kota ini telah hancur. Rumahnya telah lenyap. Adiknya, entah di mana. Ia mengisi tangki dulahan sampai penuh. Di kepalanya hanya ada satu tujuan, menemukan Trirana. Walau samar, janji pada Aika mulai tenggelam dalam kabut yang lebih tebal. Hope menaiki dulahan, siap berangkat. "Naiklah, Nona Lynn." May mengangguk pelan dan langsung duduk di jok belakang. Kini mereka bertiga, Hope, May, dan si kucing hitam, melaju bersama menembus kehancuran, membawa luka, harapan, dan satu tekad yang tidak bisa ditawar. Halo, petualang dunia eksorsis.
Kalau kamu menikmati kisah ini, jangan lupa untuk subscribe channel Mahayadu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dukungan kecil darimu berarti besar untuk perjalanan kami. Karena di balik setiap klik, ada harapan baru yang hidup kembali. Terima kasih sudah ikut menjadi bagian dari cerita ini. Hope melanjutkan perjalanannya. Kali ini dengan 2 penumpang di belakangnya. Di jok belakang duduk May yang dia membisu, dan di pelukannya seekor kucing hitam kurus yang belum diberi nama. Dalam keheningan itu, May mencoba membuka percakapan. "Siapa namanya, Kak?" tanyanya lirih, menatap kucing kecil itu yang mulai tampak nyaman di pelukannya. Hope melirik ke arah mereka melalui kaca spion, lalu berpikir sejenak. "Nero, sepertinya itu cocok. Nero," gumam May. Ia mengulang nama itu dengan pelan, meresapi artinya. Hitam. Nama itu terasa pas untuk kucing kecil itu yang kini mulai menjadi bagian dari perjalanan mereka. Begitu mereka memasuki wilayah Nusa Dua, Hope tiba-tiba menghentikan laju dulahan. Di hadapannya berdiri sebuah warnet kecil, salah satu yang masih tampak utuh di tengah kota yang telah porak-poranda. "Kau tunggu di sini dan jaga Nero," ujar Hope sambil turun dari motornya. Ia menyerahkan tas plastik kepada May. Di dalamnya ada roti dan air. "Kau harus makan. Aku akan pergi sebentar." Saat ia berjalan menuju pintu warnet, Nero mulai memberontak dari pelukan May, seolah tak rela berpisah dengan Hope. Seekor peliharaan yang baru saja mengenalnya, namun sudah terikat pada orang yang menyelamatkannya. "Kakak, dia ingin ikut," kata May dengan nada lembut. Hope berbalik, menghampiri Nero, lalu menatap mata tajam si kucing itu dengan lembut. "Aku hanya pergi sebentar. Jangan beri Nona Lin masalah ya." Setelah itu, ia membalikkan badan. Tapi suara May menahannya lagi. "Kak," panggilnya pelan. Hope tidak menoleh. "Bisakah kakak tidak memanggilku Nona?" Hope terdiam sejenak, lalu melanjutkan langkahnya masuk ke dalam warnet. Sudah terlalu banyak waktu yang terbuang. Namun, ia tetap sabar. Ia tak pernah terbiasa mengabaikan mereka yang membutuhkan, bahkan jika itu memperlambat tujuannya sendiri. Di dalam, ia menyewa 1 komputer. Ia duduk, membuka sobekan koran yang ia simpan dalam saku celana. Ia mulai menelusuri situs resmi rumah sakit, satu persatu. Ia mengetikkan nama adiknya di kolom pencarian. Hasilnya nihil, tidak ada data pasien yang cocok. Ia beralih ke rumah sakit kedua. Lalu ketiga, hasilnya tetap sama. Tidak ada. Hope menggenggam mouse erat-erat. Ia menarik napas pelan, mencoba menenangkan dirinya. Dalam hatinya, 2 kemungkinan mulai bersaing. Kemungkinan buruk, adik yang dicintainya telah menjadi salah satu korban yang belum berhasil diidentifikasi. Dan kemungkinan baik, Trirana selamat, namun berada di tempat lain, tak terdaftar. Untuk memastikan, ia tahu satu-satunya jalan adalah memeriksanya langsung. Hope keluar dari warnet dengan langkah cepat. Wajahnya muram, namun ia menyembunyikan kepanikan yang perlahan tumbuh. May yang menunggunya melihat dengan jelas perubahan di wajahnya. Ia tahu saat ini bukan waktu yang tepat untuk bertanya apapun. Hope naik ke dulahan, dan May pun ikut naik di belakangnya tanpa berkata-kata. Nero diam dalam pelukan, seperti turut merasakan ketegangan suasana. Laju dulahan kali ini jauh lebih cepat, menembus angin seperti dikejar waktu. May berusaha melindungi Nero dari terpaan angin dengan kedua tangannya, sesekali mencuri pandang ke arah Hope yang kini diam 1000 bahasa. Mereka tiba di sebuah bangunan besar milik pemerintah, NS International Hospital. Hope hanya memberi isyarat singkat kepada May untuk menunggu di parkiran, tapi May menolak. "Aku dan Nero akan menemani kakak." Hope tidak berkata apa-apa. Ia hanya mengangguk dan melangkah ke loket informasi. Di sana, ia menceritakan bahwa ia tengah mencari adiknya, kemungkinan korban dari tragedi bom. Petugas langsung mengarahkan Hope ke laboratorium untuk menjalani tes DNA. Setelah mengisi formulir, Hope masuk ke ruangan pengambilan sampel. Ia hanya perlu berbaring. Beberapa bagian tubuhnya diambil sampel. Darah, kulit, air liur. Semua terasa cepat, tapi menunggu hasilnya jauh lebih menyiksa. Ia duduk di kursi luar laboratorium, dan resah mulai menyerangnya. Di dalam dirinya, badai kecemasan menggulung hebat. Ia terlalu takut membayangkan yang terburuk. Tiba-tiba, Nero meloncat ke pangkuannya. Kucing itu menjilati jarinya, lalu mendengkur pelan. Hope menoleh, dan untuk sesaat pikirannya teralihkan. Seolah Nero tahu bahwa tuannya sedang memikul beban yang sangat berat. May duduk di samping Hope, menggenggam tangannya dengan lembut. "Kakak, tenanglah," ucapnya pelan. "Mudah-mudahan adikmu selamat. Aku akan terus menemani kakak kemanapun untuk memastikan semuanya baik-baik saja." Hope menoleh padanya. Wajah May begitu tenang, walau matanya menyimpan ketakutan yang sama.
Ia tersenyum dan menambahkan, jika kakak sudah memeriksa rumahmu dan tak ada tanda dari polisi soal penemuan mayat, mungkin adik kakak masih hidup. Hope terengah pelan. Benar juga pikirnya. Ia bukan berasal dari keluarga biasa. Jika ada sesuatu yang terjadi pada Trirana, orang tuanya pasti akan bertindak. Pemikiran itu sedikit melegakan dadanya yang sempit. Terima kasih, May. Nero, ucapnya lirih, lalu menyandarkan tubuhnya ke kursi. Untuk kali pertama hari itu, ia merasa tidak sendiri. Tak lama kemudian, namanya dipanggil. Ia bangkit dan mengikuti petugas kembali ke loket informasi. Di sana, ia menyerahkan hasil tes DNA. Namun setelah petugas mencocokkannya dengan seluruh data korban, hasilnya tetap nihil. Tidak ada korban yang cocok dengan DNA Anda, kata petugas dengan tenang. Kami juga telah memeriksa rumah sakit lain secara online. Hasilnya tetap sama, tidak ada. Hope menarik napas dalam-dalam. Benar-benar tidak ada? Kami sudah memeriksa dengan teliti, ujar petugas lagi. Kemungkinan besar, adik Anda selamat. Apakah Anda sudah mencoba menghubungi kerabat atau anggota keluarga lain? Hope menepuk dahinya. Benar juga, desahnya. Pikirannya yang kacau selama ini telah mengabaikan hal paling mendasar, menghubungi keluarganya sendiri. Terima kasih, ucap Hope sebelum bergegas meninggalkan loket. Di parkiran, May dan Nero sudah menunggu. Begitu melihat wajah Hope, mereka tahu hasilnya mungkin belum membawa kabar pasti, tapi setidaknya itu bukan akhir. Terima kasih. Kalian ternyata benar, ucap Hope dengan nada yang lebih lembut. Ayo lanjutkan perjalanan kita. Ia tampak berbeda dari sebelumnya. Sedikit lebih ringan, sedikit lebih terbuka, dan sedikit lebih hangat. Walau hatinya masih dipenuhi kabut, setidaknya sekarang ia melangkah tidak lagi sendirian. Hope merasakan sesuatu yang belum pernah begitu nyata sejak kembalinya ke dunia ini. Sebuah harapan. Meskipun kecil dan rapuh, namun cukup untuk menyalakan kembali bara semangatnya. Jika benar adiknya masih hidup dan berada di tempat yang aman, maka ia harus pergi. Sekarang. Kita kemana sekarang, Kak? Tanya May pelan. Memeluk Nero erat-erat seperti ingin menahan angin yang mulai menggigit. Kita akan pergi ke Bedugul, ke rumah pamanku? Jawab Hope singkat, namun mantap. Tanpa banyak bicara lagi, ia menyalakan dulahan. Raungan mesinnya menggetarkan keheningan malam. Hope melajukan motornya menembus jalan yang sepi, dengan lampu kota yang temaram dan langit yang memantulkan pantulan kabut dari pegunungan jauh. Beberapa kilometer berlalu, dan Hope melirik sekilas ke cermin belakang. Ia melihat bahu May menggigil dalam diam. Ia menarik tuas rem dan menghentikan motor di depan sebuah toko pakaian yang masih utuh. Dengan cepat, ia masuk dan kembali dengan sebuah mantel bulu hangat dan handuk tebal. Untukmu dan Nero, ucapnya, menyerahkan keduanya kepada May tanpa banyak basa-basi. May hanya mengangguk kecil, memeluk mantel dan membungkus Nero dengan handuk. Dalam diam, mereka kembali melanjutkan perjalanan. Mereka kini melaju di jalur tol Denpasar Singaraja, di bawah langit gelap yang tampak berat menahan hujan. Jalanan sepi, nyaris tanpa cahaya selain dari lampu motor mereka. Di antara udara pegunungan yang semakin dingin, tujuan mereka berdiri dengan gagah. Sebuah rumah luas di sisi utara jalan menuju Danau Ulun Danu Beratan. Rumah itu tidak seperti rumah biasa. Dikelilingi tembok tinggi nan kokoh dengan arsitektur Bali yang mencolok dan gerbang batu berat, rumah itu mencerminkan kekuasaan dan kemegahan. Bukan milik orang sembarangan. Siapapun yang tinggal di sana jelas berasal dari keluarga terpandang. Hope menghentikan dulahan di depan gerbang. Ia menekan bel dan memanggil dengan suara keras yang sedikit bergetar oleh dingin dan emosi. Paman, kau ada di dalam? Tak ada jawaban. Hope menekan bel lagi hingga keempat kalinya. Baru setelah itu, suara mekanik gerbang berderit membuka, memperlihatkan sesosok wanita yang menatap mereka dengan ekspresi tidak percaya. "Fu!" serunya, matanya membelalak. Wanita itu adalah Amy, pelayan lama keluarga, berwajah tegas seperti seorang perwira, namun kini rambutnya telah panjang menjuntai. "Bagaimana mungkin?" bisiknya. Hope menatapnya dingin. "Kau siapa?" tanyanya tanpa ekspresi. Di belakangnya, May berdiri diam sambil menggendong Nero yang melingkar dalam kehangatan. Amy hampir tak bisa bicara. Ia pernah menyaksikan sendiri jasad Hope dimakamkan. Tapi wajah itu, postur tubuh, dan cara bicaranya, itu adalah Fugayadu, cinta pertamanya di masa kecil. Fugayadu. Lirih Amy, seolah tak berani berharap. Hope hanya menjawab datar, "Maaf, sepertinya aku tidak mengingat dirimu." Ia berjalan melewati Amy tanpa menunggu reaksi, lalu berkata, "Ayo, May." Amy masih mematung sesaat sebelum mengikutinya ke dalam.
Halaman rumah itu luas, penuh ukiran khas Bali yang kini tampak sendu tertutup kabut pegunungan. Hope memanggil keras, suaranya menggema di antara bangunan. "Paman!" Masih tak ada jawaban. "Mereka berada di timur, sedang berdoa di pura," jawab Amy lirih di belakangnya. Hope segera melangkah menuju arah yang ditunjukkan. Di belakangnya, langkah kaki Amy dan May bergema menyusul di atas lantai batu. Saat sampai di depan gapura-pura keluarga, Hope memanggil sekali lagi. "Paman!" Namun yang ia lihat membuat langkahnya terhenti. Kedua orang tuanya berada di sana. Hope membeku. Ibunya bersimpuh, berdoa dengan air mata yang mengalir tiada henti. Ayahnya berdiri di belakangnya, khusyuk menatap altar api. Beberapa anggota keluarga lain berada di sana, menunduk dalam hening. Hope melangkah maju, mendekati ibunya, lalu menyentuh bahunya dengan lembut. "Ibu, jangan menangis. Di mana Trirana?" Sang ibu menoleh perlahan. Matanya membesar saat melihat wajah Hope. Ia berdiri perlahan, seperti sedang memandangi hantu masa lalu. Ayah Hope kini juga menatap ke arahnya, begitu pula anggota keluarga lain. "Ibu, ada apa?" tanya Hope, bingung melihat semua orang menatapnya seolah ia adalah orang asing. "Ini aku, Fu," katanya, menegaskan identitasnya. May yang menyaksikan semua itu berbisik pelan. "Kakak, sepertinya ada yang aneh dengan keluarga kakak." Sebelum Hope bisa berkata lebih jauh, ayahnya maju beberapa langkah, menatapnya tajam. "Anda siapa?" Hope terdiam, wajahnya mendadak pucat. "Ayah," suara itu lirih, seperti detik di mana dunia kembali menghancurkannya.